guru-guru, baik ibu guru atau bapak guru. Nah, berdirinya ulun di sini tidak lain sekadar menjalankan perintah daripada guru ulun yaitu Guru Hamid. Padahal ada bisa juga berceramah, caranya di kelas pada kitab sejam 2 jam kalau ini. Nah, tapi karena disuruh di sini, ya anggaplah kita sering berbagi pengetahuan atau mengingatkan hal-hal yang baik. Coba kita pahami, kita hari ini duduk ngumpul-ngumpul di sini. Mungkin kayaknya ada yang kelelahan, capek dan lain sebagainya. Nyaman berapa sambil nunggu buka. Tapi biar berangkat dari rumah ke sini, berjalan kaki, ada yang pakai sepeda listrik. Ada lain tujuannya satu apa? Ingin menabung. Menabung apa? Menabung pahala. Kita mungkin hari ini nggak tahu pahala itu untuk apa. Cuma dalam kisah, dia dulu pahala ini, pahala itu. Tapi pahala ini terasa. Coba dia jalan-jalan ke kuburan. Coba kayak dia masuk ke dalam kubur, atau kayak tiba-tiba kita yang dalam kubur baru terasa pahala itu ada. Maka penting banget kalau lagi halus kayak pian-pian ini ingin menambah pahala. Jadi kenapa sih kita harus jadi semangat berbuat baik, semangat melakukan ibadah? Kalau karena ingin dihadiahi sesuatu oleh orang tua, kayaknya sudah lewat masanya kita. Mungkin waktu TK aja, ayo sembahyang, ayo puasa, bila nyambul dikasih hadiah. Tapi sudah mulai ada beranjak remaja, kenapa jadi sembahyang? Ulun hendak menabung pahala. Kenapa? Karena di akhirat nyaman lawan kita di surga, nyaman lawan orang tua di surga, nyaman lawan kawan di surga. Karena surga itu ada gratis. Surga itu masuknya karena pahala, lalu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mungkin dapat kasih sayang Allah kita melaksanakan apa yang diberitakan. Lalu biar mau datang ke sini. Tadi baca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala senang pada pemuda. Yang pemuda itu tuh, padahal di masa mudanya itu ada dua pilihan, hendak nakal, hendak baik. Lalunya memilih baik. Itu senang banget Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan orang-orang yang sudah tua, yang kayak ulun atau kayak Guru itu biasa aja senangnya lah, kok wajar lah sudah tua. Tapi kalau anak muda kayak dia, saya mau perhatikan cara berbendera misalnya, kenapa jadi memperhatikan? Ulun yang ingin dapat pahala. Itu. Maka kesenangan kita dapat pahala dari itu, insya Allah mungkin kan akan merasakan. Karena kita yakin hidup kita pada selamanya di sini. Karena saya kurang itu masalah. Maksudnya nggak selama di dunia hidup kita ada di akhirat. Mungkin nanti setelah umurnya 50 tahun atau 60 tahun, tahu-tahu isdet. Ini Pak, kemana lagi? Ke kuburan. Di situ ada kawan lagi. Guru tolongi ulun, mak tolongi ulun, ada kawan. Siapa yang kawan lagi? Hah? Tabungan kita dari itu, pahala kita dari itu. Maka yang ingin ulun sampaikan di sini, ulun ingin mengajak pian-pian ini. Ulun kan yang ulun paling takutkan. Mungkin yang ditakutkan yang lain-lain ya. Takutkan kalau mulut kami semakin tua, mungkin alih membaca Al-Quran. Dulu waktu umur-umur kayak ini ulun ataupun bapak lancar banget kami mengaji. Tapi semakin tua, yang lancar paling membaca Yasin, Waqiah, juz 1 sampai juz 30 itu mengenal hurufnya. Tapi ngalih meminami lagi yang mana idgham, ijaz, ikhfa, ijaz semuanya. Karena semakin jarang dibaca karena kesibukan atau hal-hal yang juga sibuk. Lalu semakin tua Quran tadi itu ada lancar lagi mengaji. Nah janganlah. Makanya ulun khawatir banget dulu di guru itu lancar-lancar kayaknya mengaji. Tapi sekarang ini karena faktor usia matanya sudah mulai kada jelas, mulutnya sudah mulai macam-macam. Lalu yang lancar baca Yasin. Tapi ada masalah juga bagus dia baca Yasin. Tapi kita pengen kayak pian-pian ini. Quran itu dianggap kayak kawan. Yang kita perlu melawan nggak? Perlu ada melawan? Perlu. Maka ketika kita menganggap Quran itu kayak kawan, ada asik hari-hari yang kita lewati itu kalau ada bersama kawan. Makanya kata Nabi bilang, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabi. Nabi baca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat, tahu hari kiamat? Tahu hari kiamat? Apa? Ya kita sederhanakan dunia hancur. Coba
bayangkan orang bilangnya melangkah di TikTok gempa bumi kayak orang agak banjir bandang, lari nggak orang? Ketakutan nggak? Kemananya menuju? Ke tempat pengungsian kan? Kenapa? Merasa aman. Lalu jangan Nabi, barang siapa baca Al-Quran, tiba-tiba hari kiamat, hari kiamat itu menakutkan. Tahu-tahu apa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah datang Al-Quran tadi, hai rahmatullah, hai Fadil, hai Fadil, aku tolong ikan, aku bawa ikan, kemana? Ke surga. Kenapa jadi Quran kenal sama kita? Mau kita tidak kenal Al-Quran? Kayak bawaan yang menolong, paham? Ayo, Quran itu dimana? Kita berharap Quran itu tuh sedikit ataupun banyak, yang penting dibaca. Jangan sehari-hari kita baca Quran. Coba bayangkan, hari ini orang ngajak baca Quran ketika saat apa ya? Ya saat apa? Hah? Sebelum bulan Ramadan, belum sehingga mengatakan Ramadan ini apa? Kita kena rajin semua, jadi soleh semua apa? Karena 11 bulan yang lalu mungkin kita jadi nakal, masih ada pengaruh setan. Tapi kalau bulan Ramadan, kenapa kita ini